Pengecekan status penerima PIP Part 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Rahman. Di video kali ini kembali kita akan melakukan pengecekan penerima PIP yang keempat. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru bergabung maupun yang sudah sering bergabung di channel gue Rahman, tetapi belum sempat klik tombol subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Baik teman-teman, kita lanjut ya ke pembahasannya untuk melakukan pengecekan penerima PIP, dan kita akan juga jelaskan bagaimana peluang teman-teman bisa mendapat bantuan PIP di tahun 2025 ini. Jadi jangan lupa nonton sampai selesai. Tetapi sebelumnya buat teman-teman yang mau juga dilakukan pengecekan, bisa isi form yang ada di deskripsi video maupun di pin komen. Silahkan diisi form yang saya sediakan untuk dicekkan PIP teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasannya untuk melakukan pengecekan penerima PIP part keempat. Jadi jangan lupa ditonton sampai selesai untuk mengetahui siapa saja yang kita cek hari ini. Oke, langkah pertama kita langsung saja masukkan NISN-nya teman-teman ya. Seperti ini kita tempelkan. Kemudian kita masukkan NIK-nya. Untuk NISN dan NIK sudah saya masukkan serta hasil perhitungannya. Langsung saja kita cek penerima PIP. Yang pertama ada Erman dari Provinsi Jawa Barat. Jadi Erman ini menuliskan di form bahwa dia kelas 10. Jadi untuk Erman pastikan minta diusulkan oleh pihak sekolah dan dicentang layak PIP. Karena Erman ini dapat PIP dari SD hingga SMP dan sekarang sudah SMK, jadi Erman jangan lupa minta ke pihak sekolah untuk dinyatakan layak PIP sehingga Erman di SMK-nya akan dapat, karena Erman punya KIP digital sehingga menjadi prioritas untuk dapat program Indonesia Pintar ini. Jadi Erman ini harus masuk nominasi dulu. Jika Erman dapat 2025, maka di sini akan bacaan nominasi 2025 karena dia peralihan dari SMP ke SMK itu menggunakan BNI sehingga harus aktivasi rekening untuk dapat mencairkan bantuan PIP-nya jika terdaftar sebagai penerima PIP 2025. Lanjut, ada Muhammad Helmi yang berasal dari Provinsi Jawa Timur. Jadi untuk saat ini Helmi statusnya masih pemberian 2024, tetapi Helmi memiliki peluang yang besar masuk penerima pemberian 2025 karena memiliki KIP digital. Tetapi kembali lagi saya ingatkan bahwasanya gerbang pertama teman-teman dapat PIP ketika teman-teman diusulkan oleh pihak sekolah dan dinyatakan layak mendapatkan PIP tahun 2025. Lanjut, ada Azahra dari Provinsi Jawa Tengah. Jadi Azahra ini tidak lagi mendapatkan bantuan PIP tahun 2024. Bisa dilihat ya pemberiannya terakhir 2023. Jadi untuk orang tua Azahra bisa mempertanyakan ke pihak sekolah kenapa dan apa alasannya kenapa Zahra tidak dinyatakan layak PIP. Karena teman-teman perlu ketahui ada beberapa siswa yang gagal dapat bantuan PIP karena tidak dinyatakan layak. Ada juga yang ditandai layak tetapi belum terjaring kuota di kabupaten. Oke, jadi orang tua dari Azahra bisa mempertanyakan ke pihak sekolah karena pihak sekolah bisa memberikan alasannya kenapa Azahra ini tidak dinyatakan lagi layak PIP. Apakah Azahra ini termasuk keluarga mampu atau masih tergolong rentan miskin. Lanjut, ada Taufikur Rahman dari Provinsi Kalimantan Barat. Dia pertama kali dapat pada tahun 2023 dan ternyata tahun itu merupakan juga tahun terakhir teman-teman. Kenapa? Karena pemberiannya masih 2023 dan tahun ini sudah 2025. Jadi untuk Taufikur Rahman dia tidak terdaftar di TKS. Kenapa? Karena tidak memiliki KIP digital di sini. Jadi buat teman-teman yang ada KIP digitalnya, itu artinya teman-teman
tercatat di data kemiskinan Republik Indonesia ini. Jadi untuk orang tua dari Taufikur Rahman ini diusulkan oleh pemerintah kabupaten, dan kemungkinan besar Taufikur Rahman ini tidak lagi dicentang layak PIP oleh pihak sekolah sehingga tidak lagi mendapatkan PIP di tahun-tahun berikutnya. Lanjut, sekarang kita ada di Provinsi Banten atas nama Alexa Putri. Jadi Alexa Putri ini dari SD Negeri 3 Karanganyar 3. Dan ternyata dia juga terakhir dapat tahun 2023, tepatnya pada 1 April 2023. Jadi setelah saya cek-cek di video kali ini, ternyata banyak sekali nih dari teman-teman yang status pemberiannya terakhir pada tahun 2023. Jadi teman-teman yang mengalami hal yang sama, apakah ada nih orang tua siswa maupun siswanya langsung yang konfirmasi ke pihak sekolah, apakah kalian tetap diusulkan atau dicentang layak PIP atau tidak? Jadi teman-teman bisa mempertanyakan ke pihak sekolah mengenai hal tersebut. Kenapa? Ini banyak sekali nih teman-teman yang saya cek hari ini yang terakhir dapat tahun 2023. Jadi inilah salah satunya peserta-peserta yang 5 juta sekian teman-teman yang punya KIP digital ini tetapi tidak dinyatakan layak PIP oleh pihak sekolah. Jadi nantinya saya akan perlihatkan juga datanya. Pihak penyelenggara program Indonesia Pintar telah menyampaikan bahwasanya ini perlunya ketelitian oleh pihak sekolah mengusulkan siswa-siswa yang benar-benar layak. Kenapa? Karena banyaknya penerima program Indonesia Pintar yang memiliki KIP digital tidak diusulkan lagi. Salah satunya ini Alexa Putri yang terakhir dapat 2023, padahal dia punya KIP digital, yang artinya Alexa Putri ini terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial sehingga dia harusnya layak mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar ini. Lanjut, ada Sawir Absyar dari Provinsi Aceh. Jadi Sawir ini terakhir dapat pada tanggal 11 Desember 2024 dan kita nantikan update tahun ini untuk Sawir. Karena Sawir memiliki KIP digital sehingga memiliki peluang yang besar untuk dapat PIP tahun 2025. Lanjut, ada Siti Neila Maharani dari Provinsi Gorontalo. Setelah saya melakukan pengecekan, di sini statusnya data tidak ditemukan. Dan saya juga cek NISN-nya melalui dashboard, ternyata KIP-nya tidak ditemukan. Kemudian saya cek juga menggunakan NIK juga tetap tidak ditemukan di dashboard ini. Jadi untuk Naila Maharani dari Provinsi Gorontalo, statusnya saat ini data tidak ditemukan. Lanjut, ada Renaldi dari Provinsi Kepulauan Riau. Jadi saat ini untuk Renaldi statusnya nominasi 2024, kemudian pemberian 2024. Jadi untuk Renaldi karena memiliki KIP digital masih positif akan tetap dapat 2025. Masih menjadi prioritas pertama. Jadi kita tunggu update dari penyelenggara untuk Renaldi ini. Lanjut, ada Azizan Irhab dari Provinsi Jambi, terakhir dapat 8 April 2024. Jadi untuk Azizan ini positif akan tetap dapat 2025 karena menjadi prioritas dapat PIP 2025 karena memiliki KIP digital ini. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Kemudian ada Amara. Jadi Amara ini terakhir dapat 2022 dan pertama kali dapat tahun 2020. Jadi untuk Amara ini saat ini statusnya pemberian 2022. Untuk dapat tahun ini Amara harus dicentang layak PIP oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo, khususnya lembaga pendidikannya yaitu SD Negeri 2 Purwosari. Karena Amara ini tidak memiliki KIP digital, maka harus dicentang layak PIP oleh SD-nya. Kemudian yang akan ACC apakah Amara ini dapat, yaitu Kabupaten Ponorogo. Jadi nanti pada saat dilakukan pengecekan di dashboard, Amara ini statusnya diusulkan oleh pemerintah kabupaten, seperti itu ya. Jadi itu dia untuk hari ini. Buat teman-teman yang belum dicek, nantikan di video berikutnya.
Itu dia informasi di video ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan yang masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa subscribe dulu agar notifikasi komentar teman-teman muncul di dashboard Gua Rahman. Dan teman-teman, buat teman-teman yang belum ada namanya di pengecekan di video ini, nantikan video berikutnya kita akan lakukan pengecekan buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.